Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu dengan channel GKJ Sukoharjo di dalam Sapaan Sabda Tuhan di setiap harinya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat 1 sampai 4. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sertai dan mampukan kami untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saya bacakan ayat yang keempat. Saya ulangi. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya sangat begitu senang dan memberikan apresiasi yang sangat begitu besar kepada Bapak, Ibu, Saudara yang di masa pandemi ini telah melakukan tindakan kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu di lingkungan masyarakat sekitar, juga kepada teman-teman gereja yang terdampak ekonomi. Dan tindakan kasih itu sudah dilakukan Bapak, Ibu, saudara-saudara secara pribadi-pribadi, juga sebagai keluarga sudah melakukan hal yang sama, juga sebagai kelompok memberikan bantuan nyata kepada saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi, juga di pepantang-pepantang, bahkan majelis melalui bidang kesaksian pelayanan juga kemarin sudah memberikan bantuan kepada yang terdampak. Tidak ketinggalan juga Komisi Pemuda. Saya sangat salut dan menaruh apresiasi. Mereka juga sangat begitu greget mengumpulkan dana, mengumpulkan sembako dan disalurkan lagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu sangat begitu baik. Terlebih juga kita melakukannya bersama dengan warga masyarakat RT, Dawes, dan mungkin juga dilakukan di tempat kerja kita masing-masing. Kiranya apa yang kita lakukan, hal yang baik itu senantiasa bisa kita lanjutkan, karena memang demikianlah hidup bersama. Di tengah masyarakat saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kita percaya bahwa berkat yang dari Tuhan berikan cukup kepada kita, bahkan berlebih. Kalau kita bagi kepada yang lain, kita pun juga tidak akan kekurangan. Baiklah, pada kesempatan ini yang ingin saya tandaskan adalah sebenarnya apa toh yang menjadi alasan bagi kita orang percaya melakukan itu semua, melakukan tindakan kasih, melakukan sedekah kepada orang-orang saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang menjadi alasan orang percaya bukanlah ikut-ikut. Loh, di sana melakukan itu,
maka kita ikut-ikut. Kalau alasannya hanya ikut-ikut, itu tentu tidak sangat mendasar dan kita mungkin nanti akan merasa terbeban di dalam melakukan tindakan kasih itu. Lalu apa yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan tindakan kasih, memberikan sedekah, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan? Mungkin juga ada yang memiliki alasan karena inilah perintah dari gereja, ini perintah dari agama. Tunggu dulu, gereja tidak pernah mewajibkan atau memerintahkan bahwa setiap warganya harus melakukan tindakan kasih. Yang dilakukan gereja adalah menyadarkan kita semua agar menurut hati nurani kita betul-betul merasa diwajibkan untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Jadi bukan paksaan, bukan diwajibkan, tetapi karena kesadaran yang dari hati kita masing-masing. Untuk itu yang menjadi alasan yang tepat bagi kita di dalam melakukan tindakan kasih adalah bahwa sebenarnya kita orang percaya sudah terlebih dulu diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sangat begitu besar itu sudah kita terima. Kita menjadi pribadi yang hidup baru. Kita sudah diselamatkan, sehingga sudah selayaknya, sudah sepantasnya, dan sudah menjadi kemestian bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di dalam kesulitan ekonomi atau yang membutuhkan pertolongan. Jadi bukan oleh karena paksaan, kewajiban, atau karena ikut-ikutan, tetapi oleh karena kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan bentuk syukur kita itu adalah dengan memberikan bantuan kepada yang lain. Nah, pada kesempatan ini tema renungan sengaja saya buat dengan bahasa Jawa, yaitu Sih Rahmat tumumpang ing Sih Rahmat. Saya kesulitan menemukannya di dalam bahasa Indonesia. Apa ya kira-kira? Sih Rahmat tumumpang ing Sih Rahmat. Demikian Bapak Ibu, bahwa Sih Rahmat yang pertama itu tadi, bahwa Tuhan sudah memberikan karunia keselamatan kepada kita, dan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menerima Sih Rahmat, kita sudah menerima karunia, dan sudah semestinya kita memberikan bantuan. Bantuan kita lakukan di dalam rangka kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan Sih Rahmat. Pertanyaannya, lalu apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, boleh mengharapkan imbalan yang dari Tuhan, boleh mengharapkan upah yang dari Tuhan, boleh mengharapkan hadiah, pemberian yang dari Tuhan sebagai balasan kita sudah melakukan hal yang baik kepada sesama? Dan ternyata di dalam bacaan kita saat ini, kita boleh, tetapi bukanlah itu yang utama. Pahala diberikan kepada Tuhan, tetapi bukanlah itu yang utama. Yang utama kita adalah berbuat kasih karena kita sudah dikasihi, tetapi kita diperkenankan untuk mengharapkan hadiah imbalan yang dari Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat di situ. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka Bapamu akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi inilah Sih Rahmat tumumpang ing Sih Rahmat. Sih Rahmat berikutnya adalah Tuhan akan memberikan balasan kepada kita. Maka
Lakukanlah cinta kasih kita dengan sukacita, jangan penuh beban atau perasaan berat atau dipaksakan, tetapi berikanlah bantuan itu dengan sukacita. Kalau kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, berdasarkan cinta kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhan pun yang juga akan memberikan kebaikan kepada kita, membalasnya dengan kebaikan. Mungkin anak-anak kita akan menjadi sukses. Mungkin juga pribadi kita akan senantiasa diberikan damai, sejahtera, kesehatan, mungkin berkat-berkat khusus yang lain. Tetapi lalu jangan dijadikan sebuah patokan ketika kita ada di dalam celaka, Tuhan membenci kita, Tuhan tidak memberikan balasan kepada kita, tidak. Jangan seperti itu, tetapi yang penting adalah lakukan kebaikan itu, lakukan sedekah, bukan dengan pamer, tetapi dengan tulus ikhlas. Pasti Tuhan akan memberikan balasan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.